Halo pemirsa sekalian, senang menemui Anda kembali bersama saya Dr. Yanto Marius, psikiater di Manado, dalam sesi Mental Innovating edisi ke-9. Hari ini kita sudah membahas mengenai kepribadian paranoid, antisosial, histeria. Sekarang kita akan membahas mengenai gangguan kepribadian pasif agresif. Ya, jadi dia pasif tapi dia agresif. Apa itu? Kepribadian pasif agresif ialah cara seseorang untuk menyatakan rasa kecewa dan marah secara tersirat. Jadi dia tersirat, tertutup, ya, tidak berselubung, alias tidak langsung, disebabkan oleh rasa takut, enggan, dan mencegah konfrontasi. Jadi yang tersurat dan tersirat itu lain. Yang tersurat itu nampak, yang tersirat itu tidak nampak. Pasif agresif ditandai dengan memendam emosi-emosi negatif, dan emosi yang terpendam itu secara tidak sadar terungkap lewat tindakan atau kata-kata mereka. Orang pasif agresif sering merasa orang lain tidak bisa memahami mereka dan menuruti keinginan mereka, dan juga ia tidak sanggup marah. Walaupun cukup banyak orang pasif agresif di ini, tapi seringkali tidak mudah dikenali orang. Dan orang pasif agresif menyangkal juga bahwa ia mempunyai perilaku yang demikian. Kepribadian pasif agresif adalah suatu pola perilaku yang dipelajari, bukan diturunkan atau diwarisi. Perilaku pasif agresif mungkin asing di telinga Anda, tapi sering ditemui Anda, atau mungkin Anda juga seorang yang mempunyai kecenderungan pasif agresif. Tanda-tanda orang yang mempunyai pasif agresif, ya, orangnya mudah tersinggung, merajuk, ngambek kalau tidak sesuai keinginannya. Perilaku yang tidak menyenangkan akan timbul, jadi mengambek, menimbulkan kejengkelan sama orang lain, menunda-nunda pekerjaan atau jadi pelupa, melakukan tugas dengan tidak efisien. Jadi tugas yang diberikan juga tidak efisien. Jadi kalau atasannya itu menyuruh anak buahnya dan anak buahnya itu pasif agresif, dia akan memperlambat tugas-tugas dari atasannya. Misalnya harus selesai 3 hari, dia bikin 5 hari, satu minggu. Berperilaku sinis, ya, orang sinis, orang cynicals. Nah, menunjukkan sikap permusuhan. Jadi permusuhannya itu umumnya tidak kentara, berselubung permusuhannya. Jadi dia akan menjalankan melawan Anda secara berselubung, tidak terang-terangan. Orangnya keras kepala dan sering tidak mau mengaku salah dan menyalahkan orang lain. Jadi pasif itu artinya penurut, tidak mau konfrontasi, itu pasifnya, tapi agresif dia. Jadi pasif dia diam-diam, tapi sebenarnya dia menyerang juga. Menyerang secara kata-kata, verbal, menyerang secara fisik, berarti tekanan fisik atau seksual, interupsi dan intimidasi. Segala cara mengkambing hitamkan orang dan memakai figur Tuhan. Seringkali orang pasif agresif bersumpah, demi Allah, demi Tuhan saya tidak melakukan, padahal dia melakukan. Jadi saudara-saudara, orang yang sering bersumpah sebenarnya dia itu pembohong umumnya, ya, kecuali di pengadilan kita bersumpah. Saudara-saudara harus waspada kalau ada orang yang sering bersumpah. Karena orang bersumpah itu dia mau dukungan yang Maha Kuasa untuk menyatakan bahwa dia benar. Orang, kalau Anda layak dipercaya, Anda tidak perlu bersumpah. Karena apa yang keluar dari mulut kita sesuai kenyataan, kebenaran, perasaan, pikiran, mulut, perilaku kita sama adanya, integrated. Tapi kalau dia ragu, akan dia demi Allah, demi Tuhan, tanya itu, saya ada di sana, mencari bukti-bukti, berarti dia itu salah. Jadi hati-hati orang suka bersumpah, jangan terlalu percaya. Kecuali di pengadilan, ya, itu pun di pengadilan ada sumpah palsu juga, Kang. Bagaimana mengubah perilaku orang pasif agresif ini, ya? Kita lanjut dulu mengenai belajar menerima. Jadi dari anak-anak, sebenarnya anak itu mulai nampak, ya.
Jadi anak-anak mulai nampak tentang orang pasif agresif itu emosi tidak sulit mengelola emosi negatif seperti duka, kecewa dan amarah. Kalau misalnya anak-anak itu namanya bukan pasif agresif disorder, bukan, tapi namanya oppositional disorder. Jadi oposisi itu kan melawan, gangguan melawan. Siapa yang dilawan? Orang tuanya. Misalnya anaknya, jangan nak, bapak ibu mau keluar, kamu cuci kaki sebelum tidur ya, gosok gigi. Tapi mereka, karena dia jengkel anak ini, dia tidak lakukan. Kalau dia tidak jengkel, dia lakukan. Ada yang tidak senang sama ayahnya. Ayahnya mau berangkat, handphonenya disembunyi. Itu anak laki-laki yang sembunyi karena dia marah sama ayah. Itu pasif agresif. Atau kopornya diocek-ocek, dicarikan master locknya. Ayahnya tidak bisa buka, terpaksa beri kopor baru untuk ganti. Nah, itu anak-anak bagaimana dia menyerang, karena dia tidak mungkin adu kekuatan dengan orang tuanya. Nah, mengubah perilaku pasif agresif ya. Jadi saya sudah tadi katakan bahwa anak-anak namanya oppositional disorders. Anak yang tumbuh dengan ancaman dan hukuman setiap dia menunjukkan emosi negatif. Jadi setiap dia menunjukkan emosi negatif, maka orang tuanya langsung mengancam dan menghukum. Sebenarnya anak itu mempunyai dua hak. Hak untuk berbuat salah dan hak untuk berbeda pendapat. Jangankan anak-anak, orang tua pun masih salah. Bahwa kita berbeda pendapat, kita menghargai itu. Ya. Jadi dibiasakan bahwa anak akan belajar karena dia sering dimarahi kalau menunjukkan emosi. Misalnya dia marah, dia banting pintu, dia menangis, ya, itu kan langsung dihukum oleh orang tuanya. Maka dia belajar untuk memendam emosi negatifnya. Tetapi guna menghindari pertengkaran dengan orang tuanya. Amarah itu suatu emosi yang tidak bisa diterima oleh orang tua dan masyarakat. Sekarang ada 5 hal yang perlu kita ketahui tentang orang pasif agresif supaya kita boleh mengendalikan dirinya. 1. Mencari tahu penyebab perilakunya. Interaksi yang tertutup antara anggota keluarga yang sehat harus jujur dan terbuka. Jadi interaksi antara anggota keluarga harus jujur dan terbuka. Kalau saling tipu menipu, ayahnya bilang A, ibunya bilang B, lainnya bilang C, bingunglah keluarga itu. Walaupun kelihatannya harmonis, tapi karena keluarga itu saling tidak jujur satu sama lain. 2. Memahami pola atau mencatat pemicu pasif agresif Anda itu. Mencatat pemicunya apa? Misalnya begini, saya perhatikan di Manado sini, anak-anak disuruh belajar, murid-murid. Tapi anak SD ini baru kelas 2, 3, selalu dikasih uang untuk belajar. Orang tuanya, terutama ibunya, belajar nak. Ayah tak mau. Disogoklah, kasih 100.000, 200.000, baru anak belajar. Itu salah. Anak harus disadarkan bahwa belajar ini untuk kepentingan dia di kemudian hari. Jadi tidak perlu dikasih doi. Kalau dia dikasih oleh-oleh, dikasih hadiah sesudah dia mencapai suatu prestasi, baru dikasih oleh boleh. Kalau kamu nanti juara, antara juara 1, 2, 3, bapak atau mama mau kasih kamu oleh-oleh, boleh. Begitu juara, oleh-oleh langsung. Jangan ditunda-tunda pemberiannya. Karena anak tidak suka dengan penundaan. Tapi ini setiap kali mau belajar harus disogok. Bagaimana? Nah, itu tolong diperhatikan ibu-ibu, bapak-bapak di rumah, dan para guru di sekolah. Nah, yang ketiga, orang pasif agresif berpikir sebelum bertindak. Dia kan cuma diam-diam saja, tidak mau menyerang ya orang pasif agresif. Tapi bukan tugas pasangan Anda. Misalnya ini seorang istri, bukan tugas suami, bukan tugas saudara Anda, bukan anak Anda atau keluarga Anda untuk memahami isi Anda. Anda harus mengutarakan apa yang Anda senang atau tidak senang. Sedangkan orang pasif agresif, dia pasif. Nanti kalau dia tidak senang, baru dia menyerang tidak langsung. Jadi
orang pasif itu sebenarnya mudah menerima, tidak suka bertengkar, suka mengalah, perkembangan pribadinya lambat, dan dalam diskusi dia senantiasa pasif. Sedang agresif ini semacam kontradiktif ya, kontradiksi. Ada yang pasif, ada juga agresif. Kenapa dia agresif? Karena dia tidak bisa melawan. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, demikianlah uraian saya tentang kepribadian pasif agresif. Oh iya, satu lagi ya. Orang tua sering bertengkar. Bertengkar sebenarnya tidak apa-apa. Artinya selama itu bertengkar dalam constructive debating. Jadi bertengkar secara konstruktif positif. Yang tidak baik adalah destructive debating. Bertengkar secara negatif, saling kalau bertengkar misalnya soal makanan kurang enak, terbatas di situ saja. Dan yang salah cepat mengaku salah supaya selesai. Dan di depan anak-anak pun, kalau dia selama berdebat positif, itu tidak apa-apa. Karena anak-anak dilatih juga untuk besok hari, di belakang hari dia juga harus bertengkar dengan orang lain. Sekira sekianlah. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Salam sehat jiwa. Terima kasih.